Aduh, siapa sih ini? Tengah malam begini bertamu. Udah pintu segala. Ini lagi. Astagfirullah. Bantal masuk ke mulut lagi. Ya, sebentar. Aduh. Mau cari siapa? Selamat malam. Brengsek. Gua kira siapa sih Maman. Tengah malam begini gedor-gedor pintu. Gua lagi ngorok sampai... Tadi kamu ngetuk pintu pakai apa? Pakai ini, palu. Hah? Pakai palu? Wah, iya. astagfirullah. Lu ini punya pikiran tidak? Masa bertamu ngetuk pintu pakai palu? Pintu rumah gua bisa hancur. Sudah, ya masuk. Tutup lagi pintunya. Iya. Itu menutup pintu yang benar. Di sini banyak maling, tidak aman. Supaya aman, bagaimana kalau pintunya kita paku saja? Tidak bisa. Kalau pintu dipaku, nanti gua nggak bisa keluar rumah. Ada saja. Ayo duduk. Iya. Kamu ini mau ditabok sama gua ya? Kenapa? Sini. Kenapa duduk di atas pangkuan gua? Di sana di kursi, tolong. Oh, iya. Lupa. Gua lagi enak-enak tidur diganggu. Mau apa sih lu datang ke sini? Mau mencari anak anjing. Mau mencari anak anjing? Iya. Jangan main-main lu. Nanti gua gaplok. Tengah malam begini, nggak puguh-puguh mencari anak anjing ke rumah gua. Habis harus ke rumah siapa? Tidak tahu. Itu bukan urusan gua. Macam-macam saja. Lu ini waras apa tidak? Buat apa malam-malam begini mencari anak anjing? Disuruh sama si Eti, pacar saya itu. Disuruh sama pacar? Masa pacar sampai menyuruh mencari anak anjing segala? Aneh. Karena salah saya. Salah bagaimana? Begini, kan pacar saya si Eti di rumahnya punya anak anjing. Namanya si Brino. Terus saya kesel. Tiap saya lagi pacaran dengan si Eti, anak anjing itu terus saja berkuing-kuing di samping si Eti. Terus karena kesel, anak anjing itu saya kurung di bawah ember supaya diam. Terus mungkin karena kelamaan dikurung di bawah ember, anak anjing itu jadi sesak napas. Emernya emer bekas cucian, jadi anak anjing itu jadi bau sabun. Terus anak anjing itu jadi mati. Terus si Eti marah, minta ganti anak anjing lagi. Terus lu sekarang mencari anak anjing buat gantinya? Iya. Kenapa lu datangnya ke rumah gua? Ya mau minta tolong, mungkin di sini masih punya persediaan anak anjing. Persediaan anak anjing bagaimana? Memangnya gua punya pabrik anjing? Macem-macem saja lu. Nah, gua jadi pusing. Lagi tidur, tidak puguh-puguh jadi ikut mikirin anak anjing. Kasar gua. Mending kalau yang diributkannya anak anjing bagus. Ini juga anak anjing bagus. Keturunan. Keturunan apa? Keturunan anjing lagi. Itu mah sudah pasti. Kata si Eti, itu Kenapa? Itu, tapi ini rahasia penting. Rahasia apa? Begini ya, tapi ini rahasia, jangan bocor. Jangan sampai diceritakan lagi sama orang lain. Iya, apa? Begini ya, rahasia nih. Anak anjing itu ya, si Brino, itu keturunan si Bopi dan si Pleki. Si Bopi bapaknya, si Pleki ibunya. Si Bopi dan si Pleki kedua-duanya sama-sama anjing. Itu mah tidak aneh.
Terus yang rahasia itu apa? Nah, begini. Tapi ini rahasia ya. Si Bopi, bapaknya si Bidino itu keturunan dari si Dorce. Nah, si Dorce anaknya si Tongki yang kawin dengan si Meni, anjing kepunyaan Tuan Abdul. Terus dulunya Tuan Abdul pedagang kaos ya, terus bangkrut. Karena bangkrut Tuan Abdul putus asa, terus nekat makan kaos kaki. Tapi ini rahasia, jangan diceritakan sama orang lain bahwa Tuan Abdul makan kaos kaki. Itu bukan urusan gua. Gua kira rahasia-rahasia itu apa? Masa bodoh. Gua tidak kenal sama Tuan Abdul. Biar dia mau makan kaos kaki, mau makan kaos kutang, mau makan meja, gua nggak peduli. Aduh. Gua bener-bener bisa gila nih. Tengah malam begini menceritakan Tuan Abdul makan kaos kaki segala. Iya, aduh, Abdul. Gara-gara lu gua jadi nggak bisa tidur. Aduh. Jam berapa nih? Astaga. Sudah jam 2 malam. 2 jam lagi gua mesti keluar kerja cari duit. Kemana? Ke Jakarta. Lu mungkin belum tahu. Sekarang gua udah kerja jadi supir bus Bandung Jakarta. Lu mau ikut gua ke Jakarta? Mencari anak anjing? Bukan mencari anak anjing. Kebetulan gua belum punya kenek. Kalau lu mau ikut gua jadi kenek, sekalian jadi konektur. Terus kerja saya apa? Kerjaanmu gampang. Cari penumpang. Sepanjang perjalanan lu tinggal teriak-teriak. Oh, jadi tugas saya berteriak-teriak dalam bis. Tolong. Bukan teriak-teriak minta tolong. Maksudnya begini nih. Teriak-teriak cari penumpang. Lu tahu dari Bandung ke Jakarta sepanjang jalan lu teriak-teriak. Jakarta. Nah, nanti pulangnya teriak-teriak lagi. Bandung. Bisa kan? Bisa. Jakarta. Jangan sekarang. Nanti dalam bus. Ini dalam rumah tuh. Tengah malam begini berteriak-teriak. Besok kita mulai kerja. Sekarang ini masih malam, kita tidur dulu. Lu juga tidur di sini saja. Tapi ini tempat tidurnya sempit, tidak cukup buat berdua. Biar saya tidur di bawah saja. Untuk alas tidurnya biar saya bongkar pintu. Ngaco terus gua gaplok lu. Lu tidur sebelah situ. Biar gua sebelah sini. Iya. Itu apalagi kalau lagi tidur boleh saya bermimpi? Terserah kamu maunya. Ayo tidur. Iya. Aduh, Dewa, saya mau tidur. Moga-moga besok saya diberi kekuatan. Saya berjanji tidak akan sekali-kali lagi memasukkan anak anjing ke dalam ember. Sudah. Tidur jangan ngomong terus, tolong. Saya biasa sebelum tidur berdoa dulu. Aduh, ada selimut. Dingin. Iya, biar tidak dingin. Bagaimana kalau saya buat dulu api unggun di sini? Kalau mau mati terus, tidur di luar loh. Heran. Apa memang lu nggak bisa tidur di rumah? Ha? Iya, pikiran saya teringat terus sama anak anjing. Aduh, sudah, jangan dipikirin lagi, tolong. Nyari anak anjing mah gampang. Di perjalanan juga besok banyak. Ini terakhir dari gua. Lu mau tidur atau enggak? Atau mesti gua gebuk dulu? Apa sebelum tidur gua mesti berkelahi dulu, Kalau kurang tidur besok gua nggak bisa nyupir, tahu? Dan kalau supir tidak bisa tidur itu berbahaya dan itu bisa ngantuk. Itu menyebabkan keselamatan penumpang tidak terjamin dan harus diingatkan saudara-saudara bahwa keselamatan penumpang adalah nomor 1. Penumpang harus diutamakan, saudara-saudara. Penumpang, saudara. Ya, hidup penumpang. Kenapa gua jadi emosi? Dasar lu yang brengsek. Tengah malam begini gua jadi pidato. Sudah tidur. Iyalah. Orang yang mau tidur siap. Mata merem. Gerak. Mulai ngorok. Gerak. Sialan. Dasar mobil brengsek.
Mau dipakai nyari duit, mendadak mesinnya jadi ngadat begini. Kemarin tidak apa-apa. Heran, kenapa ya? Mungkin setirnya mesti dipindahkan ke belakang. Nah, ngaco lu. Apanya yang rusak ya? Coba tolong ambil obeng. Yang besar. Iya. Ini. Itu mah linggis, tolong. Masa gua bongkar pasang mesin mobil pakai linggis? Itu tuh obeng yang gede. Nah, itu, sini. Masih gelap lagi. Tidak kelihatan. Ambil baterai. Tolong terangin. Astagfirullah. Bukan muka gua yang diterangin, tolong. Itu mesin. Kenapa lu sorot muka gua? Bukan bener lu. Nah, gitu, Oh, pantesan. Ini kabel kontaknya lepas. Ambil kunci. Kunci rumah? Itu, kunci baut. Kunci nomor 11. Iya. Hup. Aduh. Keras bener bautnya nih. Coba tolong pegangin. Iya. Hup. Bukan kaki gua yang dipegangin. Ini kunci baut. Nah, ya putar. Nah, gitu. Lu pegang obeng. Gua yang putar kunci baut. Hup. Aduh. Jakarta. Diam dong. Jakarta. Sudah tahu mobilnya lagi dibenerin. Hup. Wah, itu roda belakangnya ikut goyang. Cari ganja pakai batu. Pakai batu ini saja, batu baterai. Lo mau ditabok ya? Sudah, nggak usah diganjal. Hup. Aduh. Sudah beres. Ayo naik. Kita berangkat sekarang ke Stan 4 bus. Cepat, keburu siang. Ya, oke, bos. Sekarang kita sudah sampai ke Stan 4 bus. Kebetulan masih pagi. Masih sepi, enak. Belum ada bus lain yang ngetem di sini. Ayo kamu turun, teriak-teriak cari penumpang. Kita sama-sama sajalah teriaknya, duet. Tidak usah pakai duet segala. Ini bukan nyanyi. Ayo mulai teriak. Teriak-teriak cari penumpang. Iya. Halo, perhatian. Saudara-saudara yang mau ke Jakarta, ayo naik bis ini. Ini bis masih kosong. Kami belum dapat penumpang. Kasihanilah kami orang miskin, saudara-saudara. Bukan begitu. Tidak usah ngomong-ngomong kami orang miskin segala. Singkat saja. Jakarta. Oh ya. Jakarta. Monyet. Tidak usah dilakukan segala, tolong. Oh iya. Jakarta. Nah, tuh ada insek tuan nyamperin ke sini. Iya. Sudah tua berani nyamperin segala. Mesti dihajar. Bukan dihajar. Tanya, tolong. Barangkali dia mau ke Jakarta. Oh iya. Mau ke Jakarta, kok? Hah? Apa? Engkau mau ke Jakarta? Apa berani tanya-tanya, hah? Woi, tidak kenal sama Mane. Tidak punya malu. Orang tidak kenal ditanya-tanya. Celos ya. Wah, kenapa ini jadi ribut? Kenapa sih? Tidak tahu, ini si Engko tidak pugu-pugu marah. Kenapa kok? Ini orang Kedo. Dia tidak kenal sama Wei. Bertemu juga baru. Terus tanya-tanya segala. Mau ke Jakarta kok? Tidak sopan. Kenapa tanya-tanya? Celos ya. Oh, maaf kok. Bukan begitu maksudnya. Dia ini naik bus. Dia tanya engkau. Itu mah biasa. Nanya penumpang. Oh begitu. Maaf mah orangnya gampang marah. Orang darah tinggi. Sekarang mau naik bis. Iya. Silakan kok. Engkau mau ke Jakarta? Bukan. Mau ke Surabaya. Ke Surabaya? Wah, kalau begitu salah naik bus kok. Apa salah naik? Iya,
Ini bus ke Jakarta kok. Oh, tidak tahu. Pokoknya Oe mau ke Surabaya. Tidak bisa kok. Oh, bisa. Oe mau ke Surabaya, tapi besok. Sekarang Oe mau ke Jakarta dulu. Jadi engkau mau ke Jakarta? Bukan, ke Surabaya. Tapi besok pakai kereta api. Mau ke Jakarta, Tono. Iyalah, pokoknya engkau mau ke Jakarta. Jangan paksa orang. Oe mau ke Surabaya. Iyalah, terserah engkau. Ayo naik bis ini saja kok. Kebetulan masih kosong. Ayo naik kok. Oi. Kok, mau kemana? Itu kenapa naik ke atas bus? Jangan main-main. Katanya tadi Oe disuruh naik, ha? Naik itu maksudnya bukan ke atas bus. Masuk kok. Oh, masuk. Iya, masuk ke sana, masuk ke kolong bis. Oi, pada misi. Jangan diturut kok. Mau apa masuk ke kolong bus? Jasa ini orang kero. Oe juga heran. Seumur hidup baru dengar ada penumpang bis disuruh duduk di kolong bis. Kero siap. Oe duduk di kolong bis. Bagaimana kalau bisnya maju? Oe bisa modal siapa? Maaf saja kok. Silakan masuk ke sana kok. Ke dalam bus. Ayo kok, silakan. Aduh, permisi Kagero. Iya, kok. Itu masuknya dari pintu kok. Masa jalan dari jendela? Iya, sorry, maaf. Oe belum tahu. Maklum, baru sekarang Oe nanti. Biasanya Oe naik kapal terbang. Permisi. Iya. Kamu jangan melongo. Ayo terus teriak-teriak cari penumpang, tolong. Iya. Jakarta. Betul, Oe mau ke Jakarta. Tidak usah dijawab kok. Dia berteriak bukan sama engkau. Lagi nyari penumpang lain. Ayo terus cari penumpang lagi. Jakarta, ayo Jakarta. Mau ke Jakarta kok. Kenapa tanya lagi sama Oe, Tono? Si engkau mah sudah usah ditanya lagi. Maaf saja kok, dia kenaik baru. Ngomong-ngomong, ke Jakarta engkau mau apa sih? Bisnis ya? Bukan, mau kawin. Mau kawin? Masa sudah tua begini mau kawin? Ayah, biar tua juga Oe mah playboy atuh. Atau paling bahasa sama, tua-tua kalari, biar tua kesuka jadi, Tono. Jadi Oe pergi sekarang mau kawin. Kalau saya mau mencari anak anjing, kok. Apa tadi anak anjing? Kero siap. Kalau orang tua lagi omong, jangan turu-turu campur sabonnya. Iya, maaf saja kok. Aduh, sudah jam 6 pagi nih. Kelamaan kita ngetem di sini. Udah, kita berangkat saja sekarang. Biar kita nyodok cari penumpang di jalan. Iya, mudah-mudahan saja lah di jalan banyak anak anjing. Ayo, lu lihat di belakang. Turun dulu. Gua mau mundurin dulu mobil. Iya. Awas. Lihat belakang. Ya. Terus. Mundur terus. Ya. Mundur. Terus. Mundur terus. Mundur terus sampai Surabaya. Tenang. Kenapa itu? Wah, cilaka. Pantat mobil nabrak pohon. Ada-ada saja. Ini sih si engkau pakai ikut-ikutan teriak segala. Jadi saya gugup. Kenapa Oe yang disalahin? Halo? Yang salah mah bohong. Sudah tahu mobil mundur. Kenapa itu bohong diam saja? Mungkinnya dulu bohong ikut mundur. Halo? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, pohonnya kuat. Bukan pohonnya. Mobilnya. Tidak apa-apa. Tidak. Sudah, kamu naik. Naik ke atas pohon. Naik ke atas mobil, tolong. Oh, iya. Punya kenaik begini gue jadi capek. Kalau capek, biar saya lah yang nyetir. Tidak bisa. Kamu belum punya SIM. Dasar orang tolo, kalau mau nyetir mah, mana harus punya kosim, tolong. Bukan kosim. SIM. Jakarta!
Dekat. Sudah kok, sudah. Gak usah teriak-teriak. Habis, woy dari kesal. Cepat berangkat sono. Ini woy mau kawinnya, ho. Ya kok, ya. Jangan lupa ya. Apalagi kok? Kalau naik bis, woy mas suka sambil dengerin lagu-lagu, putar lagu itu. Oh, putar kaset mobil kok. Hah, betul. Oyo. Oh kekasih, mengapa menangis di gunung? Bukan dengerin suara mana, kedo. Lagu dari kaset, sono. Iya kok. Dasar kamu lagi. Siap, kita berangkat sekarang. Oke bos. Ya, hati-hati, kiri. Cabut. Tarik. Oke, nih lagunya saya putar kok. Aduh, hidup jadi pedagang kecil ini memang repot. Apalagi kayak aku ini jadi pedagang bebek. Wah, payah. Ada restoran yang pesan bebek, minta dikirim bebek contohnya dulu. Jauh-jauh mau bawa bebek buat contoh ke Jakarta. Lah, nyari kendaraannya susah bener. Nyegat bis dari tadi penuh terus. Ini warung nasi. Loh, tapi kenapa tutup ya? Waduh, perutku sudah keroncongan begini. Permisi. Ya. Permisi. Ya. Pulang permisi. Ya, siapa? Permisi. Maaf saya mengganggu. Ya, ada perlu apa, Mas? Mau tanya apa di sini warung nasi ya? Oh, bukan. Tempat tambal ban. Wah, maaf, tempatnya jorok ya, Mas. Maklum, bengkel tambal ban. Nggak apa-apa, malah saya seneng, saya puji. Ibu seorang wanita, tapi berani buka usaha tambal ban segala. Hebat. Iseng-iseng, Mas. Usaha sendiri, belajar wiraswadma. Bukan wiraswadma, maksudnya wiraswasta ya. Nah, iya itu. Daripada kesel, habis suami saya jarang ada di rumah sih. Loh, memangnya suaminya kerja di mana? Kan suami saya aktor, Mas. Bintang film. Hah? Bintang film? Wah, hebat ya. Iya, tadi pagi juga suami saya baru pergi ke Jakarta. Oh, mau main film ya? Bukan, mau nambal ban. Saya jadi bingung ini. Saya juga bingung, Mas. Punya suami bintang film, ditinggal-tinggal terus. Untung minggu depan nanti saya juga mau ikut main film. Waduh, hebat. Jadi situ mau ikut juga main film. Film apa ya? Judul filmnya apa sih? Judulnya Gadis Manis Pemuda Idaman Diterpa Gelombang Cinta di Lautan Asmara, Mas. Loh, kok judul filmnya panjang banget ya? Iya, maklum, Mas. Ceritanya roman. Kisah Romeo dan Juliet. Romeo yang jatuh cinta pada Juliet. Putri cantik, anaknya Sersan Endang. Sersan Endang? Baru saya dengar Juliet kok anaknya Sersan Endang. Wah, ini ngaco ini. Bener-bener aku ini lagi sial. Tidak pupu-pupu jadi ngobrol sama orang senting. Aduh, mana ini bis yang mau ke Jakarta? Kesel aku. Walang keke, si gembala sapi. Walang keke. Iya, Mas. Ngomong apa sih itu nyamperin lagi sama saya? Habis Juliet rindu sama Romeo. Romeo. Aku bukan Romeo, Genteng. Ah, jangan kejam saya, Les. Sayang. Tak kemplang gue. Jadi begini, celaka. Mana ini? Satu. Nah, itu dia ada bis. Nah, itu bisa.
Aku kira bis mobil ambulan. Tidak apa-apa, naik ambulan saja Mas. Bilang saja bebeknya sakit, mau diopname. Lah sudah, situ mau apa sih deket-deket saya terus? Habis melihat cinta sama Romeo. Oh Romeo. Aduh cilaka, jadi tambah sinting. Kacau ini. Romeo, mau apa kau pergi ke Libanon? Siapa yang mau pergi ke Libanon? Waduh cilaka, ini mana bis? Gimana aku ke Jakarta? Jangan naik bis sayang. Ke Jakarta kita lari saja sama-sama yuk. Sudahlah, sana pergi ya. Baik. Aku akan pergi. Tapi aku minta kenang-kenangan dulu darimu. Berikan dulu burung cicak rawa itu padaku. Apa cicak rawa? Ini bebek. Iya, berikan itu cicak rabek. Cicak rabek. Mari sayang, mari Romeo. Jangan pegang-pegang waktu ya. Malah, ini pinggir sana. Sana. Ini Romeo. Jangan. Romeo. Jangan. Romeo. Nah, dapet. Aduh, itu keranjang bebek jelaka. Sekarang lihat punya bebek, walang keke. Si gembala bebek. Jadi untuk keranjang bebek diputar-putar begitu. Jangan. Itu bebeknya bisa mati tahu. Sini kan ayo. Sini kan. Duh, itu kasih sama saya aku. Sini. Boleh. Tapi mesti menari dulu sama Nunung. Ayo Mas, ayo kita menari Mas. Plang, hitung, ini pinggir jalan deh. Sini kan. Ya, sini kan. Itu bebeknya kasihan kepanasan. Kepanasan? Kalau begitu bebek ini harus mandi dong. Nunung mandiin dulu ya. Oh, itu bebek mau dibawa kemana? Mau ke Libanon. Dibawa lari lagi. Jangan. Itu bebek contoh. Waduh, dibawa lari ke sungai lagi. Wah, itu dicemburin ke sungai. Waduh. Berenang semua. Tinting. Ayo ambil. Ambil saja kamu. Ayo ambil. Jangan dorong aku. Aku guling ya. Jakarta. Hop. Ya, hebat. Sudah, berhenti dulu. Berhenti. Jangan banyak omong. Stop dulu, berhenti. Iya, ini juga sudah berhenti kok. Stop mesinnya, tolong. Matikan mesin. Ada apa kok? Ada bahaya? Cepat matikan. Bensin, tolong. Apa nih? Ada apa kok? Bensin, tolong. Iya, penting-penting ada apa? Sebentar. Itu di sungai ada perempuan sedang mandi. Mau lihat sebentar, tolong. Aduh, saya kira ada penting apa? Cuma mau melihat orang mandi. Jadi terganggu nih. Iya, itu yang mandinya mesti dihajar. Kamu mau kemana pakai turun segala? Sebentar, mau mengajar dulu orang yang mandi. Macam saja. Buat apa orang yang sedang mandi pakai dihajar segala? Ayo naik. Kita berangkat lagi. Sebentar. Itu orang yang mandinya melame-lamaikan tangan. Mungkin dia minta ditunggu. Siapa tahu dia mau ke Jakarta. Tunggu. Dia lagi pakai baju. Nah, dia kesini. Mandi lagi, tolong. Kok jangan begitu. Mana itu orangnya? Sebentar. Nah, itu dia. Wah, laki pakai belangkon. Mau ke Jakarta, Pak? Ya, ke Jakarta. Nah, kebetulan. Memang aku mau ke Jakarta. Ayo naik mas. Ya, aduh maaf. Ini baju saya pada basah. Tidak apa-apa. Teruskan saja mandi di dalam bis, Mas. Bagaimana kamu ini? Silakan naik mas. Permisi. Kalian kok ada di sini? Hanya si Tato. Oi, kira siapa? Tadi mana yang mandi di sungai Tato? Iya, bukan mandi kok. Lagi nangkepi bebek yang lepas. Oi, kira perempuan. Kalau tahu si Tato mah yang lagi mandi, tidak mau oi melihat. Kenapa mana mandi di sungai Tato? Orang Cerusia. Kenapa mana mandi sama bebek Tato? Loh, ini kenapa marah-marah? Bukan mandi, lagi nangkepin bebek.
jangan bohong. Pasti mana pacaran sama bebek. Pantas kalau mana datang ke rumah Oe. Bebek punya Oe semuanya jadi petelur. Tidak sangka. Tak emplang gue. Oh, jangan marah. Maaf Oe juga tidak akan omong sama siapa-siapa. Mana kerja-kerja bebek perempuan. Jangan seenaknya. Tadi kira saya nggak tahu. Situ juga pernah kejar-kejar monyet punya tetangga. Monyet yang kepalanya gundul. Bilang Oe monyet gundul. Bebek jelo siap. Monyet gundul. Bebek jelo. Monyet gundul. Bebek jelo. Ini kenapa jadi bertengkar? Monyet gundul. Berhenti. Saya supir. Bebek jelo. Aku gundul. Salah. Monyet. Bebek. Berhenti. Jangan bertengkar di dalam bus. Jakarta. Kamu diam. Engkau dan Mas ini apa-apaan? Sudah tua bertengkar di dalam bus. Malu dong. Tapi saya kesel. Dibilangin ngejar-ngejar bebek perempuan. Oe juga kesel. Masa Oe dibilang kejar-kejar monyet gundul? Mau atuh. Gimana ada monyet gundul telur? Sudah duduk, Mas. Kok duduk? Iya. Sok duduknya sebelah sana, monyet gundul. Monyet gundul mah Oe gitu. Ini kenapa kamu jadi ikutan? Ayo sudah, kita berangkat. Ya, cabut. Naik. Stop. Aduh, mesin mati lagi. Kalau nyetop jangan mendadak, tolong. Habis ini si Mas sakit. Ada-ada saja. Aduh, ampun sakit. Macam-macam saja. Kalau begini mau kapan kita sampai ke Jakarta? Coba tanya. Iya, tanya kenapa, Mas? Mas, sakit apa, Mas? Aduh, tobat. Sakit tobat katanya. Gimana kamu ini? Sakit apa, Mas? Aduh mau muntah. Aduh, perut sakit, aduh. Wah, mungkin masuk angin. Bukan masuk anjing, masuk angin. Ada-ada saja. Ini lagi singkok. Ada orang sakit tidur. Kok. Bangun, kok. Bangun. Hah? Apa? Aduh, Oe lagi enak-enak moro. Maaf saja, kok. Ini si Mas sakit. Hah? Aduh. Sakit apa mana satu? Aduh, tobat. Hah? Toko obat? Gimana cari toko obat sono? Aduh, bukan toko obat. Tobat. Ah, betul. Bagus. Kalau orang banyak dosa, mah harus mesti tobat atuh. Bukan begitu. Coba tolong. Ambil tuh minyak angin di kotak obat-obatan. Iya. Ini. Coba tolong gosok pakai minyak angin. Iya. Kata orang kero, orang tidak punya pikiran. Sila-sila monyet. Kenapa kok? Pakai pikiran. Yang sakit si satu. Kenapa bebek yang digosok pakai minyak angin? Oh, di mana ada bebek masuk angin? Oh iya, maaf gugut kok. Aduh, walang keke, walang aduh. Kakak ini Mas, mesti gimana nih ya? Bawa saja ke puskesmas. Bukan puskesmas, puskesmas. Di mana ada puskesmas yang dekat-dekat sini? Aduh, gimana nih ya? Oh iya, saya ingat. Kebetulan di depan situ ada mantri kesehatan. Kita bawa saja ke sana. Oh, tidak jauh. Rumahnya yang cat hijau. Ayo kita antar. Jalan kaki saja. Tolong bantu. Papa si Masnya kok. Aduh, bikin lepo orang mana satu. Ayo turun, satu. Nah, ini rumahnya Menteri Kesehatan itu.
Ada di rumah nggak pemantrinya ya? Mantri, mana ada di rumah? Bukan kok. Kita ketuk dulu pintunya. Permisi. Ya, siapa? Mau cari siapa? Mau cari anak anjing, Pak. Benar tuh. Coba kok, tolong kok yang ngomong. Oi. Kenapa mana jadi mantri, ha? Astagfirullah. Biar saya yang ngomong. Maaf Pak Mantri. Ada apa datang kemari? Ini Pak Mantri, ada orang sakit. Oh, ada orang sakit. Bukan orang sakti, orang sakit. Oh, orang sakit. Coba bawa masuk ke dalam. Iya Pak Mantri. Baik. Mari Mas. Aduh, ampun atuh. Dudukkan di kursi. Nah, begitu. Sakit apa ya? Sakit perut Pak Mantri. Mungkin kolera. Oh, memang sekarang sedang musim penyakit Korea. Bukan Korea, kolera. Mantrinya juga tuli. Aduh, sakit, aduh. Tenang. Nanti Bapak periksa. Coba buka mulutnya. Supaya kompak, semuanya saja kita buka mulut. Jangan macam-macam. Diam kamu. Bagaimana Pak Mantri? Wah, siaka. Kenapa Pak Mantri? Ini kenapa di mulutnya banyak giginya? Itu mah tidak aneh. Ini gimana Pak Mantri ini? Oh, maaf. Maklum saya sudah pikun. Mantri pensiun. Jakarta. Kamu ini apa-apaan? Teruskan Pak Mantri. Iya. Ini harus disuntik. Aduh. Tenang. Aduh. Saya suntik dulu ya. Siap. Sekarang mau disuntik. Hop, sebentar. Maaf Pak Mantri. Itu mah bukan jarum suntik. Itu mah garpu. Maklum sudah pikun. Aduh, hampir saja disuntik pakai garpu. Dasar mantri sudah pikun. Masa suntik pakai garpu? Suntik mah pakai sendok, tono. Maaf. Maklum sudah pikun saya teh. Nah, ini jarum suntiknya. Tolong pegangin. Nah, saya mau suntik. Aduh ampun, aduh ampun. Tenang. 1, 2, 3. Aduh, Kenapa kok? Apa kenapa? Dasar nanti tidak punya pikiran. Nanti pikun. Yang sakit disato. Kenapa yang disuntik pantat wes, tono? Aduh, maaf kok. Maklum sudah pikun. Saya suntik ya Mas. Ini satu lagi. Waduh, tobat. Nah, sudah. Sekarang saya kasih resepnya ya. Namanya siapa? Aduh, tobat. Jadi namanya aduh tobat. Bukan. Namanya Sastro. Pekerjaannya ngejar-ngejar bebek perempuan. Iya kok. Pekerjaan saya jual beli bebek. Iya, ini bebeknya. Tolong disuntik. Kamu diam. Nah, saya kasih obatnya. Kapsul. Mas harus makan kapsul ya. Hah? Manti kero. Masa si Sato disuruh makan kasur? Bukan kasur, kapsul. Untung cepat-cepat datang ke sini. Penyakit perutnya gawat. Dalam ilmu kedokteran, penyakit perut begini disebutnya somantri. Bukan somantri, disentri. Nah, betul, disentri. Dasar tono. Somantri mah sakit mata, tono. Sudah. Pokoknya disentri. Ya, hidup disentri. Gua gabok. Terima kasih Pak Mantri. Sama-sama.
Sama-sama di sentri. Udah tolong. Nah, Pak Mantri, kami mau permisi saja. Oh, silakan. Saya juga terima kasih. Permisi Pak Mandre. Ayo, mari Mas. Aduh, kaki saya masih lemas, tidak kuat jalan. Apa bisa saya minta tolong digendong sampai ke bis? Ayolah Mas, biar saya yang gendong, biar cepat. Hup. Ayo. Stop. Berhenti, Sato. Kenapa kok? Yang sakit si Sato. Kenapa yang digendong si Mantri, Sato? Hah? Astagfirullah. Bagaimana Pak Mantri ini? Kenapa diam saja? Maaf, maklum sudah pikun. Sudah. Mari kita pergi. Iya. Dadah. Aduh. Apa itu? Jangan-jangan ban. Coba kamu turun. Lihat. Iya. Wah, cilaka. Kenapa? Ban belakang yang sebelah kiri meletus. Ada-ada saja. Cepat ganjang. Iya. Mas, maaf, pinjam bebek sebentar. Buat ganjel ban. Apa? Tak kemplang gue. Ganjel ban pakai bebek. Waduh, sebentar tuh. Astaga, apa lagi itu? Wah, cilaka. Sekarang ban belakang yang sebelah kanan ikut meletus. Obat dewa. Kenapa bisa begini? Masa ban meletus sampai 2 sekaligus begini? Aneh. Iya, kompak. Persatuannya kuat. Jangan terus ngaco lu. Cepat pasang ban serep. Wah, ban serepnya tidak ada. Ketinggalan di rumah. Cepat cari tukang tambal ban. Ya, sekalian sambil mencari anak anjing. Gua banting lu. Ayo pergi. Ya. Kalau begini mah, gue bisa sampai ke Surabaya tahun depan, Tono. Maaf kok. Sabar. Ini musibah kok. Mesti ngerti aja. Kenapa kamu balik lagi? Itu lupa. Ada perlu dulu sama si Mas. Ya? Ada apa? Anu Mas, Hidup pesantren. Buat tabok lo. Ayo cepat pergi. Sudah sore. Iya. Mohon sabar ya Mas. Sabar ya kok. Kita tunggu sebentar. Silakan sambil beristirahat. Nah, itu si Kenek sudah datang. Mana tukang tambalannya? Selamat sore. Loh, ini Pak Mantri. Mau apa datang ke sini? Kata si Kenek ini, saya dipanggil ke sini. iya. Cari ke sana kemari tukang tambal ban tidak ada. Jadi saya bawa saja Pak Mantri ini. Dasar tolol. Masa ban bocor manggil Mantri Kesehatan? Bagaimana ini? Tidak apa-apa. Selain Menteri Kesehatan, saya juga bisa dan ahli nambal ban. Betul bisa. Ya sudah. Apa boleh buat? Daripada harus tidur di sini, Menteri Kesehatan juga biar. Tolong cepat tambal ban Pak Mantri. Iya. Mari, Kenek. Bantu bapakmu buka ban. Iya. Kita tunggu di dalam bis saja ya Mas. Ya. Apa boleh buat? Hai, gue juga apa boleh buat atau? Bagaimana? Beres? Belum. Ini bannya susah diurus. Susah diurus bagaimana? Iya, susah diurus. Yang ini sudah ditamal, yang itu kempes lagi. Ditamal yang ini, yang itu kempes. Susah, Ini sudah maghrib lagi. Sudah gelap. Susah. Tidak kelihatan. Maklum, sudah pikun. Batu batanya habis lagi. Habis bagaimana ini? Malam ini terpaksa kita tidur di dalam bis. Iya, tapi kalau ada patroli jalan raya, kita bisa ditanya. Gampang. Kalau ada yang nanya, sebutkan saja. Ini bukan bis. Sebenarnya ini hotel. Jadi kita malam ini tidur di bis saja. Orang kero, kalau mau hidup baru gue naik bis sampai harus moro. Harus nginep di dalam bis. Ya, sudahlah. Mari kita tidur saja di sini, Aduh.
Bangun. Kenek, bangun. Cepat bangun. Tuh tambal ban tuh. Pak, Menteri. Aduh. Masih ngantuk. Mari kita teruskan tambal ban, Pak. Baik. Mari. Wah, gila Kak. Kenapa? Ban mobil semuanya hilang. Ban mobil hilang. Astaga. Masa ban mobil bisa hilang? Iya. Tadi malam disimpan di luar, tidak dimasukkan ke dalam mobil. Iya, tapi masa sampai bisa hilang? Waduh, mungkin mereka kedinginan di luar. Karena kesel terus mereka berunding. Diam-diam kabur melarikan diri semuanya. Kamu terus? Ini lagi ban hilang. Penumpang enak-enak tidur. Kok, bangun kok. Hanya. Ada apa sih ribut-ribut? Ban mobil hilang semua. Hah? Ban mobil hilang? Bagus. Jadi Oe bisa moron lagi. Ya, bukan begitu kok. Waduh, celaka. Kenapa, Mas? Celaka? Kenapa? Ini dompet saya juga hilang semua. Aku nggak ada nih. Masa, Mas? Wah, ini jelas ada maling. Tenang. Ini pasti ada yang nyuri. Biar Bapak lapor ke puskesmas. Jakarta. Iya. Sudah, sekarang begini saja. Saya minta bantuan saudara-saudara semua. Kita cari dulu ban itu rame-rame. Ayo, mari kita cari di dalam bis. Bukan di dalam bis. Kita cari menyebar. Saya, si Kenek ke sebelah situ. Mas dan Singko ke situ. Nah, Pak Mantri ke sebelah sana tuh. Iya. Ayo, kita cari. Ayo, rame-rame ya. Kemana kita harus mencarinya nih? Nah, itu ada tukang kue serabi. Buat apa kue yang serabi, tolong? Kita beli saja kue serabi 4. Terus ganti ban mobilnya pakai kue serabi. Jangan main-main ya. Ayo kita cari. Iya, ayo kita cari anak anjing. Ada anaknya buat apa? Ayo cari. Nunung punya ban mobil, Nunung punya cicak rabek. Hayo, menggelinding. Hayo. Aduh, celaka. Itu mobil diambil sama si Walang Keke. Tapi aku suka dibawa. Oh, kau datang dengan Kaisar Nero. Neo siap. Neo. Oi bukan Neo. Oi, kalian, Toto. Ada apa kok? Aduh, datang lagi 2 orang. Hihihi. Yunius Kaisar ya. Bukan, saya mah sopir. Kalau saya Gatot Kaca. Ayo maju. Wah, ini tuh. Hei. Aduh, itu dibawa lari ke pinggir sungai. Wah, banyak yang keceburin. Dasar nasib kita memang sial. Ban kecebur masuk sungai. Tidak tahu kemana. Tapi kita harus ke Jakarta. Karena itu, mobil tak bisa dipakai. Apa boleh buat? Terpaksa kita jalan kaki saja ke Jakarta. Jalan kaki itu sehat, saudara-saudara. Bagaimana? Siap? Siap. Oke, pasukan. Siap. Hadap kanan. Siap. Maju. Jalan. Hidup Pesantren.